Swastiastu. Perkenalkan, nama saya KDINI Pramana Putri, nomor absen 17 dari 11 MIPA 4. Saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Sebelum itu, apa itu HAM? HAM atau sering disebut dengan hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak dilahirkan ke dunia, yang secara alami sudah melekat dalam diri manusia tersebut, yang harus dijunjung tinggi dan diakui oleh semua orang. HAM dibagi menjadi dua, yaitu hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, dan hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tema yang pertama, yaitu peristiwa Trisakti dan Semanggi tahun 1998. Pada tanggal 1998 terjadi penembakan terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Karena krisis moneter yang menjadi akibat dari perbuatannya dan masih banyak keburukan lain dari pemerintah. Awalnya, mereka ingin menuju DPR, namun terhambat oleh brigade aparat. Setelah proses negosiasi, mahasiswa pun mundur. Saat itu, seseorang berteriak pada mahasiswa dan lari ke belakang barisan aparat. Lalu, ketegangan pun muncul. Akhirnya, pada pukul 17.15, para mahasiswa bergerak mundur diikuti bergeraknya maju aparat keamanan yang mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai-berai. Sebagian berhasil berlindung di Universitas Trisakti. Namun, aparat keamanan terus melakukan penembakan. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hartono, Hafidin Royan, dan Hendrawan Sie. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Di RS Sumber Waras, 4 mahasiswa tersebut tidak ditangani karena petugas medis membutuhkan surat izin dari kepolisian setelah berbicara dengan sejumlah tokoh yang kemudian merekomendasikan seorang dokter untuk melakukan otopsi terhadap jenazah mahasiswa yang tewas. Pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, namun hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan oleh peluru tajam. Pelanggaran hak asasi yang terjadi yaitu pemerintah dan para aparat keamanan merebut hak mereka untuk berpartisipasi menyalurkan pendapat mereka. Yang kedua adalah hak keempat mahasiswa untuk memperoleh pendidikan yang layak juga telah diambil bersamaan dengan hidup mereka. Suatu kekejian yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat keamanan yang ada saat itu. Terakhir, agar menjadi suatu cara untuk mengatasi terpulangnya kejadian ini adalah pembenahan akan jiwa pemerintah agar menghargai hak-hak asasi dari warga Indonesia dan mengusahakan secara maksimal agar hak mereka untuk hidup dijunjung tinggi. Begitupun pula hak asasi yang lain seperti hak mereka untuk memperoleh penghidupan yang layak, perekonomian yang baik, kebebasan individu, dan sesuai dengan nilai Pancasila yang berkembang di dalam masyarakat, maka pemerintah Indonesia harus memperbaiki bangsa ini. Di tema yang kedua ini, saya akan membahas tentang pembunuhan Marsinah. Marsinah adalah seorang karyawan PT Catur Putra Surya yang aktif dalam unjuk rasa buruh. Marsinah lahir di Ngulundo 10 April 1969 dan wafat pada tanggal 8 Mei 1993 pada usia 24 tahun.
Marsinah diculik dan jasadnya ditemukan tewas terbunuh setelah meninggal selama 3 hari di hutan Dusun Jegong, Desa Wilangan. Awal tahun 1993, Gubernur KDH DKI Jawa Timur mengeluarkan surat edaran yang berisi himbauan kepada pengusaha agar menaikkan gaji karyawannya. Pada tanggal 3 Mei 1993, para buruh mencegah teman-temannya bekerja. Komandan Rayon Militer setempat turun untuk mencegah aksi buruh, yaitu demonstrasi. Pada tanggal 4 Mei 1993, para buruh mogok total. Mereka menunjukkan 17 tuntutan termasuk perusahaan harus menaikkan gaji atau upah pokok mereka. Pada tanggal 5 Mei 1993, Marsinah masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa perundingan. Marsinah merupakan salah seorang dari 15 perwakilan karyawan yang melakukan perundingan dengan perusahaan. Pada pukul 10 malam tanggal 5 Mei 1993, Marsinah tidak diketahui keberadaannya sampai tanggal 8 Mei 1993. Marsinah ditemukan telah menjadi mayat di desa Wilangan. Akhirnya, para aparat negara meringkus 8 para petinggi PT CPS yang ditahan dengan vonis hukuman berkisar 4-17 tahun, di mana yang menjadi terdakwa adalah Yudi Susanto. Dalam proses selanjutnya, pada tingkat kasasi, para terdakwa dibebaskan dan segala dakwaan keputusan Mahkamah Agung RI ini menimbulkan banyak kecaman dan ketidakpuasan dari berbagai pihak. Hingga saat ini, pelaku pelanggaran HAM Marsinah masih misterius dan masih belum dikupas tuntas. Jadi, pendapat saya tentang kasus Marsinah ini adalah pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat sendiri merupakan undang-undang yang dibagi menjadi 2, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian, kasus ini termasuk dalam kejahatan dalam bentuk kekerasan pada manusia yang menimbulkan kematian. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.